underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta membuat perpustakaan menjadi lebih cantik dan atraktif. Dengan harapan semoga anak Jakarta nih lebih suka membaca. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kalau boleh kita ngomong ya bagus lah ya. Ada dana untuk ceritanya untuk meningkatkan minat baca ya. Literasi dari masyarakat kita itu kan masih kecil sekali. Betul. Ya, ada dana. Nah, tapi biasa yang paling mudah untuk melihatkan kalau pejabatnya sudah bekerja itu kan membangun fisik. Membangun fisik itu adalah jelas yang paling mudah kelihatan. Ya, dibangun fisiknya. Oke. Catnya yang warna-warni bagus. Meja-mejanya bagus, kursinya bagus, ya. Terus fasilitasnya dipasang air condition, ya, kursinya empuk, mungkin dikasih fasilitas bikin kopi gratis, minum gratis itu ya. Nah, ini terus dianggap bahwa pekerjaannya dia untuk menaikkan literasi atau keinginan membaca dari anak-anak itu sudah selesai. Ya, ini yang paling gampang. Ya, jadi apa yang bisa kelihatan secara fisik itu dianggap sebagai sudah menjalankan kerja dengan baik. Nah, paradigma ini yang harus kita berubah. Ya, sebetulnya kalau mau meningkatkan literasi atau minat baca dari para masyarakat atau murid sekolahan kita, itu sebetulnya bukan masalah ini. Intinya itu adalah kenapa sekarang kok anak didik kita tuh tidak pada suka baca. Nah, kenapa? Gangguannya banyak kan? Medsos. Sekarang kalau kita lihat anak-anak umur 3 tahun itu sudah mulai dikasih gadget sama orang tuanya. Ya, karena gadget itu banyak sekali dalamnya yang anak-anak. Ada Mickey Mouse, ada Panji Kuming, misalnya seperti itu kan. Jadi banyak sekali hiburan-hiburan yang untuk anak-anak. Dan anak-anak lebih suka untuk melihat itu. Nah, kalau nggak dikasih itu rewel. Nah, oleh sebab itu kita harus kreatif mikir. Ya, kalau cuman anak-anak kita mulai kecil hanya lihat-lihat tok seperti itu, ya lama-lama kan maaf ya, kan otaknya nggak berkembang kan. Ya, bagaimana bisa bersaing dengan dunia yang demikian pesat majunya? Nah, makanya perlu dipikirkan kreatif. Ya, nah caranya adalah demikian, salah satunya ya. Bahwa anak-anak itu yang masih di sekolah, itu maka harus ada satu yang namanya kewajiban membaca buku. Ya, kalau lagi sekolah, kalau ada kewajiban bagaimana? Pasti baca kan? Ya, pasti baca. Nah, kalau sudah ada kewajiban membaca, nanti dia sudah akan mendapatkan sesuatu yang dibaca dari buku itu. Nah, anak-anak kalau mau membaca itu lebih sulit daripada melihat video kan? Di gadget itu lihat ya tinggal lihat, ada suaranya, ada grafiknya, macam-macam enak. Tapi kalau membaca kan sulit. Ya, dia harus membaca, mengeja ya kata-kata bahasa Indonesia itu ya. Bisa bahasa Indonesia, bisa Inggris lah ya. Nah, itu baca itu susah. Tetapi kalau saat dia membaca itu penuh dengan susah payah, mengeja macam-macam ya. Tetapi ternyata dia mendapat pengetahuan yang sepadan dengan kesulitan dia belajar, baca ya, kesulitan membaca, maka dia akan kecanduan untuk membaca. Ini konsepnya. Ya, jadi bukan gedung yang baik, tapi harus bahan-bahan bacaannya itu harus benar. Itu bisa dilakukan. Ya, jadi misalnya gini, SD kelas 1 sampai kelas 3, anggap aja itu masih satu kelompok umur ya. Pembacaannya itu jangan sulit-sulit, yang sederhana mengenai masalah yang ada di rumah tangga. Ya, misalnya kok ada kulkas yang bisa menyimpan barang-barang atau bahan makanan dalam kondisi tetap dingin. Itu sebabnya apa? Ya seperti ini.
Ini pengetahuan kan? Nah ini dibikin dengan bahasa yang sederhana, yang untuk pengetahuannya kelas 1 sama kelas 3. Tapi wajib baca. Ya. Ya, tetapi ya tidak cuma pengetahuan loh ya. Bisa cerita anak-anak. Ya, kalau kita mau tahu legendaris zaman kuno itu kan Kancil Nyolong Timun. Nah, itu ditulis. Ditulis ulang ya. Terus ada apa lagi itu misalnya orang yang suka nipu ya. Itu ada macan. Supaya orang pada bantu keluar, sebenarnya macannya nggak ada. Misalnya seperti itu ya. Jadi cerita-cerita yang untuk anak-anak itu dibikin buku dan anak murid itu harus membaca. Kalau sudah membaca ya cuma tidak membaca tok. Setelah baca bahwa dia harus menceritakan apa yang dia baca itu di depan kelas. Ya. Nah ini gurunya ya memang susah. Tapi kan tidak ada usaha yang enteng kalau mau pinter. Nah ini dilakukan. Hal ini dilakukan untuk murid juga yang kelas 4 sampai 6. Ya, setelah itu murid untuk tingkat SMP. Mungkin kalau SMP sudah diberikan literatur atau bacaan dalam bahasa Inggris. Ya, di mana vocabulary-nya jangan banyak-banyak. Mungkin 100 saja. Jadi I, you, he. Ya, macam-macam itu yang pendek, yang gampang-gampang. Nah, dengan demikian karena ada kewajiban baca buku dan kewajiban mempresentasikan, sekaligus tingkat kemampuan literasinya akan naik. Dan tingkat PD, confidence untuk bicara di depan murid itu juga tinggi. Nah, ini ya yang harus dilakukan. Ini kan ada biaya terus Om Bob, bagaimana? Iya, lah biayanya daripada bangun gedung, ya biayanya untuk ini. Mencetak buku yang benar, minta guru digaji dengan baik agar dia guru-guru dedikasinya tinggi untuk mengawal literasi ini. Bayangin kalau seluruh Indonesia sudah seperti ini, tingkat pendidikannya ditambah dengan makan siang gratis. Ya, gizinya cukup, otaknya cukup, pasti akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa kita yang akan datang lebih baik. Ya, jadi hati-hati, kita banyak terjebak. Kalau sudah ada anggaran, yang paling mudah ya dibangun fisiknya. Jangan-jangan ada pembayaran yang lebih, ya, kelebihan bayar, mungkin ada di situ. Jadi kelihatannya udah oke. Caranya meningkatkan pendidikan bagaimana? Bangun gedung bagus. Nah itu kan sebetulnya salah kaprah. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.